Halo semuanya, kembali lagi dengan Kanu Jenis dari properti.com. Sekarang kita sudah berada di Ungasan dan sekarang kita akan mereview salah satu villa yang berada di Ungasan yang cuma 7 menit ke Pantai Pandawa dan 5 menit ke GWK dan juga Dreamland. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis buat kamu yang sedang mencari properti di daerah Ungasan. Dari depan, kamu dapat melihat kalau villa ini itu memiliki desain modern tropis. Dapat dilihat juga pada atapnya berbentuk segitiga curam. Itu bukan cuma gaya, tapi juga fungsionalitas karena air hujan dapat turun langsung ke bawah. Dan juga atap segitiga curam ini juga membuat sirkulasi udara lebih baik, cocok banget untuk iklim tropis seperti di Bali. Dapat dilihat juga pada tembok di atas itu ada material kayu vertikal yang membuat villa ini terlihat lebih tinggi. Penggunaan cat tembok berwarna putih juga membuat desain modern tropisnya lebih menguar. Di sini juga dapat dilihat ada tanaman hijau yang mempercantik area depan dari villa ini. Masuk lebih dalam, ada carport yang muat untuk satu mobil. Di carportnya ini juga ditumbuhi rumput hijau yang membuat kesan modern tropisnya itu lebih terasa. Nah, di sini juga dapat dilihat pada carportnya itu memiliki area resapan air, jadi saat ada hujan turun, air itu tidak akan mengenang di carport tapi langsung menyerap ke dalam tanah. Di sini juga carportnya itu sedikit menanjak, jadi kalau misalnya pun ada air hujan juga, itu akan langsung turun ke bawah airnya. Itu dapat dilihat juga pada carport di sini itu terbuat dari material batu alam yang mempercantik carportnya dan membuat karakteristik carportnya itu lebih bagus. Di sini juga ada pintu yang langsung mengarah ke kolam berenang yang nanti kita akan review. Selanjutnya ada pintu masuk yang sudah dihiasi dengan dua lampu yang bentuknya seperti lantern yang sangat vintage, dan untuk pintunya sendiri ini menggunakan pintu khas Bali yang menggambarkan desain modern tropis dengan sentuhan Balinya. Masuk, di sini sudah ada stepping stone dan ada taman kecil. Jadi untuk taman kecilnya ini sudah dihiasi dengan rumput-rumput. Jadi kamu bisa menambahkan hiasan untuk mempercantik taman kecil ini. Nah, masuk lebih dalam, di sini sudah ada area depan yang mengusung konsep open space living. Jadi antara ruang tamu, ruang makan dan juga dapur itu tidak ada sekat sama sekali. Dan di sini juga untuk pintu depannya menggunakan sliding door yang sudah di frame dengan kayu dan terbuat dari kaca, jadi saat ada cahaya matahari masuk itu bisa langsung menyinari seluruh ruangan ini. Dan juga karena menggunakan sliding door, jadi sirkulasi udaranya itu lebih lancar. Furniture dari ruangan ini itu dipenuhi dengan kayu dan menambah kesan elegan dan juga hangat karena menggunakan lampu yang berwarna kuning. Di sini juga ada lukisan yang menjadi focal point dari ruang tamu ini yang menambah karakteristik dari ruang ini. Masuk lebih dalam, di sini juga sudah ada tempat hiasan yang kamu bisa taruh berbagai hiasan. Yang ini juga terbuat dari kayu, jadi menambah kesan elegan dan indah. Di sini juga ada tempat TV yang sudah ada TV-nya juga, dan di sini ada kabinet yang sudah ada storage-nya. Jadi kamu bisa taruh berbagai barang di sini yang menurut kalian kurang estetik tapi penting untuk ada di ruang tamu gitu ya. Dan ini juga bisa dikasih hiasan untuk mempercantik ruangan ini dan menambah karakteristik ruangan ini juga. Masuk lebih dalam, di sini sudah ada meja panjang yang terbuat dari kayu juga yang sudah di finishing. Dan di sini juga untuk kursinya terbuat dari kayu juga dan ada aksen anyaman rotannya. Di sini cukup untuk 4-6 orang kalau misalnya kalian punya keluarga yang besar. Masuk ke area dapur, di sini dapurnya sangat modern dengan finishing kayu dan juga top table granit warna hitam yang membuat dapur ini terasa elegan dan juga bersih. Di sini juga sudah ada tempat buat menaruh kulkas
yang sudah dibingkai menurut besar kulkasnya. Di sini juga di bagian atas ada storage cabinet, dan di sini juga storage cabinetnya tuh tersebar di berbagai tempat. Nah, di sini juga ada, di sini, lalu di bawah juga ada, dan sudah disediakan kompor tanam. Dapurnya ini juga memanfaatkan area bawah tangga sehingga space-nya itu lebih efisien. Lanjut ke area kolam berenang yang menjadi favorit semua orang. Di sini untuk memisahkan antara ruang makan dan pool, di sini sudah ada sliding door yang sama seperti pintu utama tadi. Dia itu terbuat dari material kayu juga dan kaca. Di sini ada private pool yang tertutup, tapi di sana itu masih bisa ada cahaya masuk, masih ada tempat terbuka untuk sirkulasi udara dan untuk cahaya masuk. Di sini juga dibuat ada meja di tengah-tengah kolam untuk bersantai. Mungkin kalau misalnya kamu mau sambil sunbathing bisa. Dan ini kolamnya luas dan juga lebar, jadi bener-bener puas kalau kalian mau pakai buat berenang sambil seru-seruan bareng teman-teman atau keluarga. Di sini juga sudah dikelilingi dengan kayu yang pastinya kuat, kokoh, dan tidak gampang lapuk. Di sini juga ada tempat terbuka lainnya. Di sini kalian bisa pakai buat sunbathing dan juga ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman. Dan juga bisa dipakai sebagai area barbecue party. Dilengkapi dengan kursi yang bisa kalian pakai untuk bersantai dan juga memanjakan diri sambil chill vibe sore-sore. Di sini juga sudah disediakan meja, jadi bisa menaruh berbagai macam makanan, jajanan yang cocok untuk dipakai bersamaan dengan healing atau chilling kalian. Masuk lebih dalam, kita langsung lanjut ke lantai 2. Untuk tangganya menggunakan lantai yang terbuat dari material kayu. Lalu untuk railingnya sendiri ini dia dibatasi dengan kaca dan ada aksen kayunya juga. Lalu ada penopang yang terbuat dari besi. Lanjut naik ke lebih atas. Di sini bentuk tangganya itu lebar ya teman-teman, jadi jangan takut jatuh atau takut terpleset karena tangganya terlalu sempit, karena di sini tangganya itu lebar dan banyak space. Masuk ke kamar tidur yang pertama. Di sini kita langsung disambut dengan kasur. Ini kamar tidurnya compact tapi tetap nyaman dengan kasur queen size. Lalu ada lemari besar yang banyak banget space-nya, yang sudah ada aksen anyaman rotannya, bolong-bolong yang pastinya sirkulasi udara di dalam lemari ini juga pasti lancar, yang membuat baju itu tidak mudah apek. Di sini juga ada banyak banget storage room-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya baju yang banyak, jangan takut kehabisan tempat karena di sini banyak storage room-nya. Di sebelah sana juga ada jendela yang membuat pencahayaan alami dapat masuk menyinari seluruh ruangan ini. Ini juga dapat dibuka jendelanya, jadi cahaya dan angin itu bisa masuk, jadi sirkulasi udara dalam kamar ini juga lancar. Tapi kalau misal kamu menambah privasi ataupun kamu merasa ini terlalu terik, kalian bisa tutup aja pakai korden. Di sini ada 2 juga, ada tirai dan ada kordennya, jadi bisa pakai aja gitu. Tapi kalau misal kalian lagi terik-terik gini mau lebih hemat listrik, bisa langsung dibuka tuh, karena kebetulan hari ini lagi terik-teriknya. Cahayanya masuk bisa langsung menyinari seluruh ruangan ini gitu. Nah, di sini juga setelah kita masuk, kita ketemu dengan meja kerja yang sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan. Jadi kalian bisa taruh laptop, lalu di bawahnya mungkin ada alat tulis atau sebagainya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kursi yang memiliki bantalan itu dari kain, ya, empuk juga. Masuk lebih dalam ada kamar mandi, di mana kamar mandi ini menggunakan motif marble pada tembok dan juga pada lantainya, walaupun berbeda motif, tapi untuk lantai dan tembok ini sama-sama menggunakan motif marble yang membuat kamar mandi ini itu memiliki kesan yang elegan dan juga mewah. Sama juga pada wastafelnya juga menggunakan keramik yang bermotif marble. Di sini juga sudah dihiasi dengan cermin yang lebar banget. Jadi kayak bener-bener puas gitu ya buat ngaca. Dan di sini juga sudah ada vanity yang terbuat dari keramik juga. Di sini sudah dilengkapi dengan toilet
Dan ada partisi kaca untuk membedakan antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Untuk kamar mandi basah di sini itu sudah ada showernya ya teman-teman. Dan untuk lantainya sendiri ini, lantai shower dan lantai kamar mandi keringnya ini berbeda ya, karena kalau misalnya kita menggunakan keramik yang sama, itu rasanya lebih licin daripada pakai keramik yang ini. Karena keramik yang ini itu tidak terlalu licin gitu ya, dan juga ada sedikit pembatas dari lantai, jadi sedikit ke bawah gitu kalau dia kamar mandi basah. Di sini juga sudah ada tempat handuk ya, bener-bener compact tapi tetap nyaman. Masuk ke kamar yang kedua. Sebelum masuk ke kamar yang kedua, dapat dilihat di sini ada tempat untuk bersantai ya. Jadi kalau misalnya kalian males buat bersantai di bawah sinar terik matahari, kalian bisa bersantai di sini aja. Mungkin bisa main HP, mungkin baca buku gitu yang lebih tenang. Ya. Masuk ke kamar nomor 2, di sini pintunya juga sama, terbuat dari kayu, dan ini itu lebih besar daripada kamar yang sebelumnya. Di sini dilengkapi dengan bed yang lebih lebar juga, dengan headboard yang terbuat dari kayu yang sudah ada aksen anyaman rotannya. Untuk kacanya di sini itu sama, lebih lebar, dan sama juga cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan dan menyinari ruangan ini. Dan di sebelah sini juga ada TV yang sudah dilengkapi dengan meja kerja yang ada laci penyimpanannya juga, tapi beda bentuknya dan lebih besar juga daripada kamar sebelumnya. Sudah dilengkapi dengan kursi juga. Di sini ada lemari juga yang sama seperti tadi, lemarinya ada aksen anyaman rotannya juga dan benar-benar besar, spacious. Ada juga side table di kedua sisi dari kasurnya. Masuk lebih dalam, ini ada kamar mandi yang kamar mandinya itu sama seperti kamar mandi yang tadi, benar-benar menggunakan dinding dan juga lantai yang terbuat dari motif marble, keramik motif marble. Lalu ada kaca dan ada vanity, dan juga untuk wastafelnya ini juga sama, terbuat dari keramik yang memiliki motif marble. Sama untuk showernya di sana juga penempatannya tidak ada yang berubah gitu ya, sama seperti kamar mandi yang tadi. Sekarang masuk di kamar yang terakhir. Ini adalah kamar yang terakhir. Lihat, wow, lebih lebar, lebih luas, karena ini adalah master bedroomnya. Ada bukaan menuju balkon yang menggunakan sliding door juga di sini. Jadi benar-benar kalau misalnya sliding doornya dibuka, udara itu bisa masuk, cahaya bisa masuk menerangi ruangan ini. Jadi sirkulasi udara dipastikan lancar dan juga hemat listrik karena ini menggunakan cahaya matahari. Jadi benar-benar alami. Di sini juga ada lemari yang lebih besar daripada yang tadi. Di sini tuh juga kayak lebih masuk gitu lemarinya. Jadi kalau nggak menonjol seperti tadi, kalau yang tadi itu kan lemarinya menonjol gitu ya. Tapi kalau ini tuh di built-in, jadi dia masuk lemarinya ke dalam tembok gitu. Lihat, sangat-sangat besar dan spacious banget. Di sini kasurnya itu berada di tengah-tengah dengan pemandangan langsung menuju pohon-pohon yang bener-bener relaxing banget ya teman-teman ya. Bangun pagi, buka mata, langsung menatap pohon-pohon yang rindang, yang angin masuk langsung menyinari dan memberikan kesegaran setiap kita bangun pagi. Masuk lebih dalam, di sini sudah ada 2 wastafel yang sama motifnya, motif marble seperti tadi, dan juga cerminnya ini lebih lebar daripada sebelumnya. Masuk lebih dalam, di sini itu menggunakan keramik tapi tidak motif marble. Dia menggunakan lantai yang terbuat dari batu, dan juga untuk showernya ini lebar. Dia lebih lebar daripada sebelumnya. Sini juga sudah ada toilet dan ada partisi kaca. Jadi partisi kacanya ada 2 di sebelah sini dan juga di sebelah sini untuk membedakan antara area shower dan juga area bathtub. Di sini showernya lebih lebar dan masuk ke area bathtub. Jadi bathtubnya ini langsung memiliki pemandangan ke luar gitu ya. Jadi di sini juga tidak ada batasan, tidak ada pembatas apa-apa. Jadi kita sambil berendam bisa sambil menikmati pemandangan pohon-pohon rindang
yang menyegarkan dan menyejukkan mata juga gitu ya. Di sini juga sudah dibingkai dengan keramik yang sama seperti tembok, jadi bisa ditaruh berbagai macam peralatan mandi juga gitu ya. Di sini juga ada tempat buat menaruh handuk ya, bener-bener lebar banget, elegan banget kamar mandinya. Di sini sudah ada juga meja kerja yang ditaruh di ujung ruangan. Jadi bener-bener sebelah pintu langsung ketemu dengan meja kerja yang tadi sama seperti di kamar nomor 2 tadi bentuknya. Dia lebar, ada 2 laci yang terbuka dan 1 laci yang tertutup, lalu sudah disediakan kursi juga. Nah, masuk lebih dalam lagi, sudah disediakan tempat bersantai dengan adanya kursi anyaman rotan, lalu ada meja yang terbuat dari kayu, dan juga ada jendela dengan framing kayu yang lebih lebar daripada kaca sebelumnya. Bener-bener pemandangannya langsung ke perumahan dan ada pohon-pohonnya juga. Kalau misalnya dibuka pun ada 2 sirkulasi udara, jadi udara bisa masuk lewat sini, bisa masuk lewat sana juga gitu ya. Jadi bener-bener cahaya matahari bisa masuk dari berbagai arah karena ini juga jendela dibuka dan ini juga ada bukaan untuk menuju balkon. Di sini ada balkon yang ada pembatasnya terbuat dari kayu juga. Kalau misal kalian dari bawah bisa dapat lihat kalau misalnya ada balkonnya di sini gitu ya. Bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan properti yang ada di Ungasan ini? Kalau kalian tertarik dengan properti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channel ini. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang properti ini. Dan hubungi kami juga untuk menjadwalkan visitmu untuk melihat properti ini secara langsung. Kalau kamu mau cari properti, jangan lupa hubungi properti.com aja. Bye!